Jakarta Festival di parkir timur Senayan. Nah, kenapa kami Kadin menyelenggarakan ini? Kita ingin bahwa tunjukkan ekonomi di kita harus bangkit. Kemudian teman-teman dari UMKM se-DKI Jakarta, kita kerjasama juga Pak dengan Kepala Dinas, Jackpreneur kita ikut sertakan, dan teman-teman dari Tondet siap ya. Dan kita tunjukin juga cara bikin pinknya. Itu kita sediakan bootsnya gratis. Nah, dan juga saya memproduksi produk-produk yang bisa tahan lama tanpa pengawet. Nah, produk kita itu bisa. Saya ada mesinnya, itu kita sebut mesin repot ya. Jadi produk itu bisa tahan lama, bisa sampai 6 bulan, ada yang setahun tanpa bahan pengawet. Nanti teman-teman di sini komunitas dari Yayasan Budaya Firman Muntako, saya persilahkan untuk menghubungi kalau ingin bagaimana produk tersebut bisa awet sampai dengan waktu yang sampai kita tidak rugi gitu bahwa barangnya tidak baik. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan. Itu melestarikan budaya, melestarikan kuliner kita, dan ingat di setiap wilayah kalau kita lihat seluruh Indonesia, di mana ada selalu dibilang pusat oleh-oleh, ya kan? Tapi kalau di DKI Jakarta, nah, jarang, belum ada. Misalnya menulis, ada sih, saya lihat ada, tapi tidak banyak. Cuma kecil. Kemudian malu-malu gitu kayaknya ya. Pusat oleh-oleh Jakarta, gitu nggak ada. Saya condet bikin Bu. Nah, condet bikin ya. Itu jadi insya Allah kita bisa berkolaborasi. Amin. Produknya baik, kemudian bisa tahan lama, kemudian kita bisa promosikan, dan apalagi kita bisa go internasional. Amin. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih kepada Bu Vivi, juga kepada abang-abang Mpok yang sudah hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, juga Pak Ustadz, kemudian juga Pak Ketua Panitia, kemudian juga Bapak MC, serta Pak Camat yang diwakili Pak Sekretaris Camat. Salam hormat saya ke Pak Camat, dan kepada semua saya ucapkan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gitu Bu, karena pengrajinnya berkurang, ya. Daya beli tuh ya sekarang kan tinggi nih. Jadi ya setiap hari ada aja yang beli, alhamdulillah gitu. Ya itu kayak sekarang aja nggak bisa stok banyak. Makanya paling kalau misalnya nanti kalau mau ada event, kita tahu misalnya dari sebulan sebelumnya, nah kita ngumpulin dulu tuh. Gitu paling nanti kita jual di rumah agak dikurangi. Bahan bakunya juga. Bahan baku sih di luar ya. Ya, bahan baku saya dari Jonggol, dari Serang, Iya, dari tuh biasanya. cuma gitu harganya fluktuatif. Iya. Karena kalau lagi nggak musim nih, ya mahal. Iya. Pernah sampai 20.000 sekilo. Nah gitu tuh yang ya kita ibaratnya Iya. untungnya berkurang itu akhirnya. Kalau kualinya gede nggak Bang? Ya segini aja. Kalau dulu sih orang dulu pakai kuali tanah. Ini mah Bu artinya. Ini kalau ini kan buat ngupas nih. Kalau ini buat nyetoknya. Nah, ini saya kupasin dulu nih. Saya panas. Oh boleh. Cuma panas nih, hati-hati. Kupasnya di sini. Nah, Ini begai. jadi di ujungnya dulu nih Bu. Ujung sama ujung nih. Gini.
berarti Dia langsung keluar. Dari mana aja bisa. Dari ujung sini ke Iya, ujungnya. iya, Nah, yang sini nih. Wah, ini yang susah. Loh, kan pecah. Baru diketok. Panas. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diketok. Nah, kalau teknik ngentoknya dia di sini nih Bu, kalau buat bulat. Tapi kalau misalnya buat satu aja kan ada yang punya emping geprek. Gini aja biasa tuh. Nah, Bisa loh. iya bisa Bu. Ya, ini martilnya turun temurun. Oh, Jadi emang bekas orang ngemping dulu nih, nenek-nenek udah nggak ngemping, kita bayarin, atau udah almarhum orangnya, kita nemuin anaknya, boleh gak nih martilnya kita bayarin, gitu. Jadi emang nggak ada yang jual batu ini, iya. Ini beratnya ada 30 kilo. bagus nih, nggak pecah tuh. Tuh. Emang kalau matang dia gitu nggak bakal apa namanya? Harus bersatu nih ya. Nah kalau ini Pak Ivan. gini nih lah. Iya, nanti bikin capnya made in Kadim. Iya. Ya, Oh, bikin tapi capnya diketok. made in Kadim. Nah itu dia. Kalau kita kan emang kayak tadi kan kata Bu Haji, dia bilang, Bu Haji bilang kalau misal pakai mesin, udah kepikiran dari dulu, udah dari berapa tahun yang lalu kita kepikiran nih mau pakai mesin. Cuma ibaratnya batik cetak sama batik tangan Iya, mahalan mana? Iya, iya. Nah, Iya, emping beda. condet, emping paling mahal. Saya sukanya emping. Nah, Jadi harus bisa bikin emping karena ada Pak Ivan. iya. Nih coba di yang satu-satu aja Bu, emping geprek kalau ini. Nah saya dulu tuh coba emping, saya kasih coklat. Coba emping satu-satu nih kayak emping apa namanya, emping pedas Oh, iya, manis. pedas. Oh, itu pedas manis langsung. Asli, lain kan kalau di tempat daerah lain ada yang dicampur, Pak Ivan. Iya, ada yang dicampur memang. Ada yang pakai umbi-umbian atau apa gitu. Iya. Nah yang ngeri ada juga pakai katanya biji rambutan atau apa gitu. Nah itu agak Itu yang tuh. ngeri itu ya. Sama kalau yang di daerah-daerah itu ada juga yang pakai plastik nih Bu dia. Jadi di apa sih dialesin plastik, dia baru ketok di atasnya. Jadi plastiknya pakai ikut. Ikut. Jadi kan dia panas-panas nih. Kalau emping kan namanya makanan kena panas, kena plastik kan kurang enak nih rasanya ya kan. Nah, di sana kayak gitu. Kenapa mereka pakai plastik? Karena mereka nggak mau ngerok. Kalau ini kan setelah ini bulat bisa dikerok gini nih. Jadi ini kalau mereka nggak mau gitu. Jadi mereka pas kering langsung nyopot, langsung copot sendiri gitu. Oh, ini nggak bisa nyatu. Iya. Harus banyak belajar dong nih. Bikin uniknya seperti itu kan Bu. Iya. Mungkin kalau ini pakai mesin udah nggak 100.000, 100 sampai ini lagi. Iya. Keren, Pak Ivan harus bisa memodernisasi emping tapi rasanya tetap Tetap sama. emping condet. Iya.